Yang mama. Ya. Yang kedua karena dia mirip segitiga. Dan segitiga di sini bentuk apa? Bentuknya mirip apa? Piramid. Piramid, dan piramid tanda untuk hidup abadi. Oleh karena itu dikuduskan, disucikan. Okay, to make a paper, we're going to use just the stem of the plant, and we're going to cut it into the needed size. So it goes for the large size like this one, a medium size, or a tiny size like this one. Tanaman ini bisa tumbuh sampai 8 meter, 10 meter juga. Untuk kita bikin kertas, kita butuh sesuai ukuran yang kita mau. Dia akan kasih contoh dan dia akan buatkan kertas kecil. And after that, we're going to start by removing the green cover. Dia mulai dengan melepas kulit yang hijau. Ini kulitnya ini keras. Bisa dipegang. Kulitnya keras, anti air. Dari kulitnya ini, Firaun bikin keranjang. Ibu Musa, waktu hanyut Musa di dalam Nil, Musa ditaruh dalam keranjang. Keranjang yang Musa terbuat dari kulitnya babirus. Dari kulitnya babirus. Kenapa dari kulitnya? Karena keras, bisa tahan air, anti air. Yang kedua, Musa waktu dia hanyut di Nil ada kuda Nil. Kuda Nil takut bau babirus. Yang ketiga ada buaya. Buaya takut juga bau babirus. Yang keempat ada buaya darat. Buaya darat takut bau alay. Dia memanfaatkan kulitnya babirus bikin keranjang, perahu, mebel-mebel Roma, sandal. Tapi kertasnya terbuat dari dalamnya, bukan dari kulitnya. Just the inner part of the paper. But first, we need to cut it into thin slices like this. Dia butuh tipis. Jangan, saya mau, ini kita hamba jadi mau kasih tahu bahwa ini pasti. Okay, but this one part here is so fragile. It's gonna be easy to be broken because it contains 100% of water, cellulose, and sugar. Cepat patah karena mengandung air dan gula. Sama kayak debu. Ya. Coba Bu. Coba gigit. Enak manis. Okay, to make the slices more flexible, Enak? Makan Pak, makan. Makan lagi. so we're going to tap on the fibers like this. Untuk keluarkan airnya diketuk, dipukul. And then it's a rubber to crush the water out. Lalu dia bikin apa? Roti. Giling. Lihat airnya sudah keluar. Silakan lihat. Sudah keluar? And we're going to see that the slices will be more flexible. Habis airnya dibuang jadi lebih Okay. And not breakable, just like tidak cepat patah seperti tadi. Sudah ada airnya. Cuman hanya air yang sudah dikeluarin, tapi masih mengandung gula. Oleh karena itu direndamkan di dalam air biasa. so we're going to put the slices into water for 6 days to reduce the amount of sugar. Selama 6 hari. Untuk apa? Mengeluarkan gula. So we're going to reduce the amount of sugar from 80% to just 20%. Banci. Ini kepala banci Mesir. Ini Ratu Nefertiti. Ada yang kenal? Itu cantik. Sini, Cleopatra. So we're going to use those 20% as a natural glue to make the slices stick together. Habis gulanya keluar, nanti apa namanya lengket, bikin lemnya terbuat dari gula yang dia mengandung sendiri dan jadi lengket. Also the color start to change from white to the yellow color, or this color here. Dan warna akan mulai berubah dari warna putih akan jadi warnanya kuning. But if you want to get a brown paper like this one here, we're going to keep the slices into water for 10 days. Tapi bila mau menghasilkan kertas warnanya coklat, lebih lama di dalam air, semakin lama semakin coklat. Kualitasnya sama, bedanya hanya warnanya saja. After that, we're going to use 2 pieces of cotton and we're going to arrange the slices in horizontal and vertical line. Lalu ditaruh antara 2 karton, 1 garis vertikal, yang kedua horizontal, dianyam seperti tikar. Tidak pakai lem karena dia sendiri sudah
Ya, sudah lengket. So this is the example, and it's gonna be continued. And then we're going to cover it, and we're going to put the whole Lalu thing ditutup dan di press. jangan heran, jangan tanya. Zaman dulu ada press? Tidak ada. Kira-kira mereka pakai apa? Batu. Atau satu cara lagi, wanita gemuk gendut duduk di atas. Siapa yang merasa? Alay juga. Yang kau sindir itu siapa? Alay kita. Supaya tahu. Ibu Helda, ini masih sendiri. Datang kejar ini. Promosi. So we have 6 days in the water and 6 in the press. So the 2 pieces of cotton will absorb well the water. So at the end we are going to get a dry paper exactly like this. Ini habis 6 hari di dalam air, 6 hari di press. Inilah hasilnya dan inilah kertas yang pertama dibuat dalam sejarah dunia. Okay, so this is a natural paper without any chemicals, and it becomes 1 sheet, 1 unit just because of the sugar and the cellulose. Also, it's gonna be easy to be rolled. Gampang diguling, tidak baca. Gulung. Guling mah dia jatuh toh. Gampang di. Gulung. Ya. Lalu, Asli. lalu Ditulis. bagaimana kita membandingkan kertas yang asli daripada kertas yang palsu? Seperti ada barang asli yang namanya orang Cina harus bikin barang KW. Iya. Ya, bisa dilihat di bawah senar lampu ada 2 garis, satu vertikal, satu horizontal. Yang kedua bisa Gulung. diguling, Orang kawe. tidak rusak. Yang ketiga bisa apa namanya anti air, tidak bocor. Bisa dibagian dari bawah, tidak basah. Tidak. Ya, yang keempat bisa dicuci seperti pakaian. Dan bisa Peras. dikeringkan lagi, tidak robek karena tidak pakai lem, tidak pakai bahan kimia, plastik. Ini asli. Asli loh. Ini bisa dibuka lagi, Luar biasa. potongannya ini dibuka dan bisa dibersatukan lagi, dipakai lagi, bikin lebih besar, bikin lebih kecil. Ya, satu kertas bisa dipakai untuk selama-lamanya Sampai Tuhan datang. sampai Tuhan datang. Tulisan Alkitab ditulis di sini pakai kertas papyrus. Taurat, Injil, Al-Quran. After that, we are going to deliver the paper to the professional artists, and they are going to draw all those paintings from what you are going to find in the Egyptian museums, the tombs, the temples. Setelah itu mereka kirim ke pelukis untuk melukis di atasnya dan di setiap lukisan ada tanda tangan pelukisnya. Setiap lukisan di sini punya arti, punya cerita. Mohon dengar saya baik-baik, ya. Tolong mendekat, mohon perhatian. Ya, ini lukisan yang pertama adalah penadilan Firaun. Dia percaya juga setelah kematian ada kehidupan lagi dan dia akan dihukum. Ya, inilah rajanya baru bangkit. Yang di atas di sini ada 14 dewa. Yang pegang kunci ini bukan salib, namanya kunci kehidupan. Mereka percaya raja ini orang baik. Yang tidak pegang, mereka percaya orang ini orang nakal. Bagaimana mereka tahu cara hidupnya? Walaupun sudah dicatat. Ini adalah riwayat hidupnya. Benar katanya riwayat hidupnya? Ya, betul. Riwayat hidupnya dicatat dalam bahasa namanya hieroglif. Inilah abjad Mesir kuno, A, B, C, D. Ini abjad Mesir kuno namanya hieroglif. Lebih tua dari bahasa Mandarin. Umurnya sudah sekitar 5.000 tahun dan abjadnya sekitar 5.000 simbol. Ini contoh burung artinya A, kaki artinya B, ya, tangan artinya D. Ini 5.000 simbol. Mereka baca dewa-dewa, mereka baca riwayat hidupnya. Contoh, dia lahir tahun 2700 sebelum Masehi. Masuk ke sekolah tahun 2300 sebelum Masehi. Dia kerja tahun 2400 sebelum Masehi. Dia nikah tahun 2300 sebelum Masehi. Dia punya 2 anak tahun 2200 sebelum Masehi. Dia mulai nakal kawin kontrak di Bonca tahun 2100 sebelum Masehi. Tahun 2000 dia ke Al-Aqsa, Hotel Al-Aqsa.
Tahun 2017 ya ditulis di sini tahun 2017 dia bertaubat dan ikut mercy tour ke tanah suci. Bersama Allah. Ada yang percaya, Ada yang tidak. ada yang tidak percaya. Ini dewa kematian, namanya Anubis. Dewa kematian. Pernah dengar namanya? Sangat terkenal. Dia bikin operasi yang namanya Raja kalau mati dibuatkan operasi yang namanya mumi. Jasadnya diawetkan. Ya, mereka keluarkan semua isi perutnya dikeringkan dan mereka masukin 2 kayu lewat hidung dan mereka cabut otak dibuang ke sampah. Kenapa otak dibuang ke sampah? Karena otak yang ajak manusia untuk berdosa. Ya, yang tetap dalam jasad hanya Hati. Hatinya dicabut oleh dewa Anubis dan ditembak. Kalau hatinya lebih berat, artinya dia orang baik dan dia akan diantar masuk surga oleh dewa namanya Horas. Dewa namanya Horas. Ya, dewa kebaikan di Mesir dulu. Dan baru tahu saya kalau orang Batak dari keturunan dewa yang namanya Horas. Kalau dia orang jahat akan dimakan dewa neraka. Ini adalah kalender, ini adalah tanggalan. Ya, orang Mesir adalah orang yang pertama ciptakan kalender tanggalan. Bisa lihat di sini ada sekitar 12 dewa. Artinya 12 bulan setahun. Dikali 2 tenang, artinya 24 jam sehari. Dan di dalam di sini ada 30 dewa. Dewa apa? Dewa matahari, bumi, langit, dewa Nil. Artinya 30 hari sebulan. Ini naskah aslinya dicuri oleh orang Perancis dan dimuseumkan di Museum Louvre. Ini naskah. Mari kita lihat lukisan rohani, gambar-gambar rohani yang kalau mati lampu, lukisan ini akan Menyala. Jeng, jeng, jeng.